Ya pemirsa, kabar siang di lokasi ini dengan semakin merebaknya pandemi virus corona dan semakin tingginya angka penularan terhadap tenaga medis, salah satu solusi yang sudah ditawarkan dan sudah mulai digunakan ini adalah dengan menggunakan robot untuk merawat pasien positif virus corona. Nah, kita akan nanti coba lihat apakah akhirnya efektif selama kurun waktu 3-4 bulan ini sudah menggunakan robot perawat ini. Kita tidak akan lewat di belakang saya pemirsa, karena ini merupakan pintu keluar yang biasa digunakan oleh para tenaga medis yang sudah selesai masuk dan merawat para pasien di dalam. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sekat di antara zona kita yang bisa masuk zona kuning dan juga zona merah. Kita coba lihat pemirsa. Nah, ini merupakan tempat untuk berganti alat pelindung diri lengkap berupa hazmat. Anda bisa lihat seperti apa ini kebutuhannya, peralatannya dari sepatu bot dan juga dari hazmatnya sendiri nanti sudah disiapkan untuk para tenaga medis yang akan merawat pasien corona. Nah, kita coba lihat ke dalam dulu ya. Ya, pemirsa, tadi kan sudah kita melihat seperti apa untuk persiapan alat-alatnya juga. Kalau tenaga medis ini, perawat khususnya mau kemudian masuk menangani pasien positif COVID-19. Nah, sekarang kita sudah di dalam, di perbatasan ini untuk ke zona merah, tapi kita tidak bisa masuk karena saya harus pakai APD lengkap kalau mau masuk ke dalam. Nah, tapi kita berkesempatan untuk lihat langsung ini robotnya seperti apa, robot perawatnya. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Di sini sudah ada narasumber saya, ada Direktur Rumah Sakit Pertamina Jaya, Dr. Sri Utaminingsih. Halo, Dok. Sehat ya? Benar, sehat. Sehat ya, Dok ya? Dok, kita bisa sambil ke situ mungkin, sambil ngobrol, sambil lihat ini sih, robot ini. Robot ini namanya siapa? Ini namanya Temi. Temi ya, oke. Nah, ini berarti kan sudah bulan ke-3, ke-4, bulan ke-4 ya. Ini pengoperasian robot inilah membantu di sini. Ini betul-betul efektif nggak untuk membantu tim medis yang ada di rumah sakit ini, Dok? Menurut saya ini sangat efektif ya, karena orang yang dirawat dengan COVID itu sendiri kan dia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan juga sangat tinggi tingkat infeksinya. Sehingga dengan adanya Temi, selain dia membantu perawat kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dia juga bisa sebagai penghibur. Ini bisa menghibur juga? Apa dia bisa menghibur ya? Dok? Jadi dia bisa memutarkan musik, Oke. memutarkan YouTube. Jadi dia bisa buat senamnya para pasien, dia bisa memutarkan musik. Jadi atau dengan YouTube-nya, jadi bisa sebagai instruktur juga bisa. Atau membantu komunikasi. Contohnya dari ruang rawat untuk mengkomunikasikan dengan para perawat yang sedang berada di tempat kita sini sekarang, namanya nurse station ya. Iya, itu salah satunya. Nah, ada perbedaan nggak, Dok, ketika awal sebelum robot-robot ini, kan ada 2 unit nih, robot-robot ini masuk ke sini sama sekarang 4 bulan ke belakang lah ketika sudah masuk dibantu robot ini, Dok? Jadi robot ini ada di rumah sakit modular sejak pertama. Oh, sejak pertama artinya ya? Jadi kita dibuka sudah langsung dibantu? Kita sudah langsung satu paketan dengan robotnya. Oke. Ini kerjanya, ini kan dari tadi kita lihat nih, Dok, mondar-mandir. Selain dia bisa memberikan hiburan kepada pasien di dalam, apalagi nih yang bisa dilakukan si robot-robot ini untuk membantulah menangani pasien juga nih, Dok? Jadi dia bisa membantu, dia mempunyai kapasitas mampu membawa barang sebesar sampai 3 kilo. 3 kilo, Iya, jadi dia bisa membawa makanan, membawa obat-obatan, juga bisa membawakan alat kesehatan. Alat kesehatan? Iya, contohnya pada saat perawat akan melakukan tindakan pemasangan infus, dia bisa membawa di tray-nya dia itu, di belakangnya itu nanti bisa ditaruh alat-alat untuk pasang infusnya. Jadi dia mendampingi perawat yang sedang melakukan pemasangan infus. Seperti itu. Nah, tapi kalau menurut dokter sendiri, ini kan sekarang baru 2 unit ya, satu yang kecil, satu yang besar. Masih kurang nggak kira-kira bantuan dari robot-robot medis ini? Kalau menurut saya, karena di sini itu tidak untuk yang kasus sedang dan berat, jadi saat ini cukup. Jadi kita punya 2 wing ya, utara dan selatan. Jadi satu bisa operasional di sebelah utara, satunya bisa operasional di sebelah selatan. Jadi bisa bagi tugas. Gitu. Dibagi tugas dan ini bisa 24 jam bisa menyala kerjanya. Jadi dia butuh dicas selama 4 jam. Setelah itu dia bisa bekerja di sisa 20 jamnya itu di sisa 20 jamnya itu. Nah, kira-kira kalau dari para pasien sendiri nih yang sudah merasakan dibantu langsung ditangani dengan robot ini, apa nih masukannya nih? Yes, exciting ya, karena Mereka kan sesuatu yang baru ya. Iya. Karena mungkin ada yang takut nggak tapi? Sampai saat ini tidak ada ya, alhamdulillah nggak ada yang takutan dengan robotnya. Apalagi anak-anak, mereka senang bisa nonton Upin Ipin, istilahnya gitu ya. Jadi dapat hiburan dari si robot gitu. Berarti ini untuk
ya membantu para tenaga medis sendiri. Nah, kalau dari tenaga medisnya sendiri gimana? Dari para perawatnya sendiri dengan adanya robot ini mereka merasa wah terbantu banget nih, atau mereka kayak oh nanti saya digantikan posisinya gitu. Gimana, Dok? Kalau sampai saat ini proses senang. Senang Jadi dibantuin. masalah terbantu ya. Dan itu menurut mereka juga bisa sebagai penghiburan. Kapan sebenarnya, lagi dibantuin robot ya, Dok ya? Karena kan hidup bahagia juga meningkatkan imun. Jadi mereka tuh Betul. selain bekerja itu juga mendapat hiburan dengan adanya robot-robot ini. Oke, nah tapi Dok, kira-kira sudah ada informasi lagi belum? Ini kan untuk rumah sakit modular yang ada di Pertamina, selain ini ada lagi tuh Iya, yang di Simpruk. Apakah nantinya akhirnya rumah sakit modular di Pertamina ini semuanya akan diperbantukan dengan adanya robot seperti ini atau Kalau khusus itu saya di sini belum aja? tahu ya. Oke. Ya. Oke, berarti nanti mungkin ada informasi lebih lanjut ya Iya. soal itu. Tapi yang jelas, aduh itu jatuh. Itu berarti tadi ya mau Iya. nganter makanan. Nah, waduh ini Temi ayo. bagaimana? Temi jatuh. Tapi memang kalau untuk, nah, seperti ini memang lebih baik untuk di Dia pakai tray biasanya. daratannya. Yang Maksudnya rata dia nggak bisa. Jadi kan ada sambungan ya. Nah itu juga udah sudah bikin dia agak Iya, kayak tadi kan hambatan. jadinya. Iya, dia harus benar-benar rata. Oke, ini kita lihat ya. Ini Tuh, berarti ya, mau itu ada. mengantarkan ya, mau Iya, mengantarkan makanan ya. itu contohnya dia mengantarkan makanan. Nah, saya minta tanggapannya aja sih ini dari dokter. Melihat ini kan sudah dibantu dengan robot medis seperti ini. Nah, gimana tanggapan dokter sendiri? Apakah ini nantinya akan kemudian menggantikan ke depannya nih, mungkin setelah COVID ini selesai akan menggantikan posisi dan juga mungkin job desk dari perawat-perawat di rumah sakit atau gimana nih? Dari pandangan pribadi Iya. dokter aja. Kalau menurut saya, robot tidak akan pernah bisa menggantikan posisi nakes ya. Posisi perawat tidak akan pernah bisa digantikan 100% oleh tenaga robot. Karena pekerjaan-pekerjaan di perawat itu tidak hanya pekerjaan yang tadi bisa dilihat ya, hanya untuk mengantarkan makanan atau mengantarkan alat kesehatan, tapi untuk pasang infus saja dia tidak bisa. Istilahnya seperti itu ya. Dan mungkin satu lagi yang tidak bisa digantikan. Kalau perawat kita kan bekerja dengan hati. Nah, kalau robot itu kan dengan mesin. Betul. Jadi tidak akan pernah mungkin perawat itu digantikan. Nah, itu dia mungkin kata kuncinya ya, meskipun sudah banyak sekali terbantu dengan tadi ada Temi dan ada satu lagi unit lah, tapi tidak akan bisa menggantikan peran seluruhnya dari tenaga kesehatan. Itu ya, Dok ya, sepakat? Setuju. Oke, terima kasih banyak dokter sudah memberikan banyak sekali informasi soal robot ini, kemudian perannya seperti apa. Semoga dengan ya semakin sekarang ya semakin sedikit lah pasiennya, jangan banyak yang masuk ya. Amin. Oke, pemirsa tadi kita sudah sama-sama melihat ini seperti apa kerja Temi. Ini robot perawat yang bisa membantu tenaga medis di sini untuk setidaknya mengantarkan barang, makanan ataupun peralatan-peralatan lain yang bisa dibutuhkan seperti itu. Nah, tapi apakah betul nanti dengan adanya eksistensi robot seperti ini nih akhirnya bisa menggeser job desk dari perawat ataupun tenaga medis lainnya? Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana di Kabar Siang di Lokasi. Kabar Siang di Lokasi, dengan semakin merebaknya pandemi COVID-19 ini tentu saja ini semakin tinggi, semakin bertambah jumlah tenaga medis khususnya perawat yang juga terpapar virus corona. Nah, dengan tadi kita sudah melihat bersama-sama di segmen sebelumnya bantuan dengan menggunakan robot medis ini, robot perawat, apakah betul akan serta-merta membantu para perawat ini untuk menjalankan tugasnya? Nah, ini akan dijawab dengan narasumber saya. Di sini sudah ada bersama dengan kita ada Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, ada Pak Jajang Rahman. Ini kayaknya lagi ngobrol sama pihak rumah sakit. Halo, Pak Jajang, sehat Pak Jajang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, harus sehat terus. Ini Pak Jajang kan garda terdepan juga ya, Pak ya? Siap, garda terdepan sekaligus benteng terakhir. Benteng terakhir. Kita sambil jalan dikit, boleh mungkin Pak Jajang? Pak, ini sebetulnya kan semakin bertambah jumlah pasien positif begitu di Indonesia lah. Nah, untuk tenaga medis sendiri, khususnya perawat, ini Pak Jajang kira-kira ada datanya nggak? Apakah betul-betul bertambah juga beriringan dengan seluruh masyarakat Indonesia yang juga semakin bertambah pasien positifnya, atau gimana? Atau malah justru stagnan atau lebih menurun nih untuk tenaga medis perawat ya? Jadi kami di tenaga kesehatan, jadi perawat maksudnya ke tenaga kesehatan, Mbak. Oke. Saat ini kita terus mendata, memfollow up kejadian teman-teman yang positif konfirmasi, dan kasusnya memang naik untuk perawat sendiri. Dan kita sedang selidiki apakah memang tertular di dalam atau dari luar. Artinya pada saat dia
bersosialisasi di masyarakat atau di rumah, kira-kira gitu. Oke. Terakhir di Jakarta itu kita sedang mendata sekarang. Datanya kita belum dapatkan secara utuh, tapi tadi saja kami dapatkan satu hari ini 5 yang positif tambahannya. Di Jakarta aja Di ya Jakarta. berarti ya? Ya, yang meninggalnya kita sudah ada satu lagi jadi 15 orang. 15 perawat yang 15 meninggal. perawat yang meninggal karena COVID. Itu artinya ya semakin bertambah juga gitu kan Iya. Pak Jajangnya setiap waktu. Nah, kira-kira untuk kondisi perawat sendiri yang ya dari segi jumlah ini sangat kekurangan, kemudian dari sisi fasilitas dan lain-lain ini sangat kekurangan juga, itu titiknya di mana tuh kalau di DKI Jakarta? Ada 2 titik penting yang jumlah perawatnya dirasakan kurang. Oke. Pertama di layanan rumah sakit, terutama di unit-unit khusus, antara Oke. lain di ICU dan HCU. Kenapa? Karena sudah mulai teman-teman perawat kecapean dengan load pasien yang tinggi dan sebenarnya perlu ada pergantian gitu atau tambahan tenaga. Yang kedua, tenaga perawat yang terbantukan juga buat tracing kontak di puskesmas. Oke, di puskesmas Di puskesmas. berarti. Iya. Oke. Kenapa? Karena sekarang itu kan pasien yang positif di tracing. Kemudian perawat ikut melakukan tracing. Satu pasien bisa 15 sampai 20 orang kemana orang ini berkegiatan. Dan ini kan dilakukan tracing. Nah, ini yang memang kekurangan tenaganya. Dan di DKI, Pemprov DKI, Dinas Kesehatan sedang merekrut itu tambahan untuk tenaga, satu tenaga PPI juga untuk pengendalian infeksi, tenaga di ICU dan untuk tracing kontak di puskesmas. Sampai sekarang Pak, dari sebutlah 100% misalnya perawat di DKI Jakarta, berapa persen yang sudah memiliki kemampuan untuk bertugas di unit khusus seperti tadi? Di DKI Jakarta dulu Pak. Iya, persentasenya kan itu kecil ya kalau di ICU itu. Jadi nggak sampai di 10% lah. Nggak sampai di ICU. 10%? Iya. Oke. Kenapa? Karena ini unit khusus. Betul. Sebagian besar mereka kan ditempatkan di generalis atau di unit perawatan yang lain. Tapi memang setiap kekhususan itu ada, misalnya di ICU ada yang di kamar bedah, gitu kan? Ada yang pengendalian infeksi untuk kontrol infeksinya gitu. Ada yang di anak, itu memang dia ada perhatian-perhatian khusus yang kita sebut dengan kompetensi masing-masing perawat itu. Nah, Pak, ini tapi kan sebetulnya di rumah sakit ini, di RSPJ ini jadi mungkin satu-satunya rumah sakit di Jakarta yang mulai menggunakan robot, ini sudah sejak 4 bulan lalu untuk membantu para perawat di sini. Nah, kalau kata Pak Jajang sendiri, ini sebetulnya cukup efektif untuk meringankan beban kerja si perawat ini, atau justru ya sama aja akan tetap beban kerjanya ya segitu-segitu aja gitu, Pak? Iya. Untuk RSPJ, alhamdulillah sudah ada tenaga yang membantu perawat, alhamdulillah berupa robot. Gitu. Jadi sifatnya membantu, Pak, bukan menggantikan tugasnya perawat. Bukan menggantikan ya? Bukan menggantikan. Jadi diingat bahwa robot ini sifatnya membantu kegiatan keperawatan, antara lain salah satunya adalah membawa makanan untuk ke pasien. Kapasitasnya saya tanya tadi ke teman-teman, ada yang 3 kilo kemampuannya, ada yang 5 kilo. Jadi juga terbatas. Kemudian yang kedua ada edukasi, karena di layar monitor ada edukasi. Kemudian yang ketiga hiburan bagi pasien, karena di situ bisa ada YouTube dan lain-lain di robot tersebut. Termasuk yang memudahkan itu adalah bagaimana pasien anak, karena menarik bagi anak. Betul. Gitu. Jadi pada saat perawatnya touch dengan pasiennya, ada robot lebih menarik dan tidak terasa dia diambil swab-nya, dilakukan suntikan pada anak itu. Ini juga membantu untuk mengalihkan perhatian. Lebih happy, anak-anak imunitasnya juga tetap terjaga. Betul, ya harusnya gitu. Kalau makin bahagia makin tinggi imunitasnya gitu ya, Pak Jajangnya. Nah, Pak, tapi sebetulnya selama ini kan sudah dari awal tahun. Kalau dari perawat sendiri misalnya DKI Jakarta, kira-kira kekurangannya apa? Apakah dari segi fasilitas dan insentif dan lain sebagainya sudah dipenuhi, yang hak-haknya ini sudah didapatkan, atau ada yang masih kurang sebetulnya, Pak Jajang? Iya, kalau ditanya seperti itu, kami pada awal pandemi ini siap. Oke. Sebagai perawat kami siap menghadapi itu dan ditugaskan. Betul. Kemudian kami dalam kesiapan itu juga meminta pertama ketersediaan alat pelindung diri APD sebagai dulu. alat perang kami. Kemudian belakangan ada insentif, kami juga berterima kasih sudah diberi insentif, walaupun memang agak lama pencairannya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai dicairkan. Dari bulan Januari ada yang sudah sampai dengan bulan Juni yang sudah cair dari teman-teman perawat dengan jumlahnya 7.500.000. Tapi belakangan juga dibagi menjadi jumlah hari kerjanya. Nah, jadi kalau dia full 22 hari di unit merah tersebut, dia dapat
7.500.000. Ada komplain dari perawat-perawat soal itu Ya, nggak, ada yang Pak? berharap sebenarnya karena sama-sama paparannya Iya, di ya harusnya 7.500.000, tapi akhirnya sama. dihitung adil gitu kan, beban kerja dan lain-lain sama tim manajemen dibagi. Jadi jumlah hari kerja dia per 22 hari dikali 7.500.000. Oke, nah yang terakhir sebetulnya dimasukkan dari Pak Jajang sebagai perwakilan perawat lah. Ini untuk mungkin masyarakat Indonesia yang masih menganggap remeh dan bahkan masih kadang mengabaikan begitu protokol kesehatan. Terus kadang banyak juga yang masih akhirnya tidak percaya lagi, kembali lagi ke awal, tidak percayakan adanya COVID-19. Seperti apa Pak masukannya Pak? Ya, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat. Jadi kami yang ada di layanan, terutama teman-teman yang langsung terjun di layanan, COVID itu masih banyak di layanan yang masuk rumah sakit, yang masuk puskesmas. Jadi tidak boleh lengah. Sehingga kami mengajak sebenarnya masyarakat tetap waspada, kemudian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan itu mutlak diperlukan gitu. Oke, itu dia tadi. Terima kasih banyak Pak Jajang memberikan informasi untuk TV One, memberikan masukan juga untuk seluruh masyarakat ya Pak. Semoga dengan tadi mungkin Pak Jajang ngasih masukan bisa sedikit terbuka lah Ya, nih betul, mata masyarakat yang mungkin masih abai begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Jajang. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ini bagaimana kemudian dengan adanya robot ini apakah serta-merta menggantikan, ternyata tidak, tapi ternyata saat ini juga perawat sekaligus tenaga medis juga masih tetap diperlukan karena robot tidak akan bisa menggantikan peran dari tenaga medis ini, khususnya para perawat yang sudah bekerja menangani pasien yang positif COVID-19. Pemirsa, kabar siang di lokasi ini harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.